Seorang ibu histeris saat mengetahui keluarganya ditemukan sudah tak bernyawa dalam bagasi mobil di rumahnya di Kampung Ciseuti, Desa Calancagak, Kecamatan Calancagak, Subang. Tangis histeris anak keluarga lain juga pecah di lokasi penemuan jasad ibu dan anak yang ada di bagasi mobil. Sejumlah warga berupaya menenangkan keluarga yang berduka. Polisi yang mendapat laporan warga mengidentifikasi jasad ibu dan anak dalam bagasi mobil. Korban diketahui bernama Tuti Suhartini berusia 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu berusia 23 tahun. Suami korban yang baru pulang dari keluar kota menemukan jasad keduanya. Saat ini suami Tuti dimintai keterangan oleh polisi. Jam 7:30 saya dikasih tahu oleh RT-nya bahwa telah terjadi perampokan awalnya. Kemudian saya ke TKP, ternyata memang sudah terjadi adanya satu mayat. Awal ketahuan di mobil itu ada satu. Kemudian kita tunggu sampai tim Inapis datang. Ketika dibuka bagasi mobil, 2 orang. Ditemukan 2 korban yang dalam keadaan sudah meninggal dunia. Ditemukan di kendaraan nomor plat D1890 PY. Untuk selanjutnya mungkin kami akan melakukan penyelidikan dan penyelidikan lebih lanjut. Dalam keadaan sudah meninggal dunia, luka di jidat. Untuk kepentingan penyelidikan, kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk diautopsi. Pihak kepolisian masih selidiki terkait kasus dugaan pembunuhan tersebut. Tak bisa buka. Warga histeris meminta tolong saat minibus tercebur di perairan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Minibus bahkan terbalik saat warga berusaha mengevakuasi 3 penumpang yang terjebak. Mobil yang dikemudikan Hilal Ramadan, warga Banyu Putih, tercebur usai menabrak pembatas dermaga. Sopir mobil berusaha menghindari pejalan kaki di pinggir dermaga, namun hilang kendali dan tercebur di perairan. Menghindar, ada orang gitu katanya, dia banting setir ke kanan langsung nyemplung gitu aja. Menghindar, yang aku tahu ceritanya dari anaknya. Proses evakuasi berjalan dramatis. Warga bergotong royong menarik mobil dengan peralatan seadanya selama 3 jam. Akibat menabrak beton dermaga, mobil dengan plat nomor P841XX ringsek dan mesinnya mati total. Diperkirakan total kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Kita saksikan bersama-sama, kita pakai tradisional, tapi namun itu juga dibantu dengan BPBD. Agar tidak mengalami kejadian serupa, petugas di area dermaga Panarukan akan memberi pembatas beton yang lebih kokoh, serta setiap kendaraan akan diperingatkan untuk tetap fokus saat berada di dermaga. Seorang kakek yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak-anak justru bertindak bejat. Belasan anak perempuan menjadi korban pencabulan seorang kakek di Makassar, Sulawesi Selatan. Mirisnya pemirsa, aksi bejat pelaku dilakukan di rumah ibadah tempatnya bekerja. Pemirsa, selain kasus pencabulan tersebut selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi.
Realita kita awali dari penemuan jasad pemirsa. Warga Kecamatan Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat digegerkan dengan penemuan jasad seorang nenek dengan kondisi mengenaskan. Diduga jasad adalah korban perampasan dengan kekerasan. Warga Desa Tengah, Kecamatan Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat digegerkan dengan penemuan jasad seorang nenek dengan kondisi bersimbah darah di kebun jagung. Saat diperiksa petugas, terdapat luka senjata tajam di bagian tangan dan leher korban. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung olah tempat kejadian perkara, diketahui korban berinisial SR 60 tahun. Usai olah TKP, polisi langsung mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk diotopsi. Dari luka di tubuh korban dan perhiasan yang dipakai korban hilang, diduga jasad merupakan korban perampasan dengan kekerasan. Polisi telah menyelidiki dan telah memeriksa saksi-saksi. Saat ini polisi juga menahan 2 orang yang diduga terlibat pembunuhan terhadap korban. Untuk saat ini dari saksi yang sudah kita periksa ada 3 saksi, ini sedang juga maraton kita periksa. Ada informasi 1 orang inisial A, ya itu sudah kami amankan. Nah dari orang yang kita amankan ini sudah kita bawa ke Polres dan sedang kita dalami apakah yang bersangkutan adalah diduga sebagai pelaku, karena ada beberapa informasi dari saksi kunci yang kita peroleh keterangan itu mengarah pada yang bersangkutan. Dan ini kita dalami apakah betul yang bersangkutan yang kita amankan adalah tersangkanya, dan kemungkinan juga tidak sendirian kalau dari informasi saksi kunci yang kita peroleh informasi. Berdasarkan keterangan 2 orang terduga, saat ini polisi tengah mengejar 1 orang lagi yang diduga terlibat membunuh korban. Satu aksi perampokan digagalkan penghuni ruko di Pekalongan, Jawa Tengah. Namun salah satu penghuni ruko meninggal dunia, sementara 1 orang lainnya luka-luka. Sebuah aksi perampokan ruko di Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah berhasil digagalkan oleh pemilik ruko. Namun akibat usaha menggagalkan perampokan tersebut, salah satu penghuni ruko meninggal dunia, sementara 1 korban lainnya luka-luka. Korban tewas seorang kakek bernama Agus Susanto, usia 74 tahun, meninggal dunia setelah dianiaya menggunakan senjata tajam dan sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sedangkan korban luka yakni Linawati dan Heni Kusumawati. Menurut polisi, toko sempat diacak-acak, namun pelaku tidak berhasil membawa barang berharga di dalamnya. Untuk saat ini kami masih dalami dengan pemeriksaan saksi serta olah TKP lebih teliti lagi untuk mencari alat bukti yang ada. Kalau barang yang hilang apa nih? Untuk sementara barang yang hilang tidak ada. Tidak ada barang yang hilang. Polisi masih melakukan pendalaman dari keterangan saksi-saksi dan mendapat petunjuk bahwa pelaku seorang diri. Kini polisi masih mengejar pelaku. Polisi menangkap pelaku pembunuhan ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai pemijat di Katingan, Kalimantan Tengah. Pelaku merupakan tetangga korban yang nekat membunuh karena kepergok saat mencuri uang dan perhiasan. Satreskrim Polres Katingan, Kalimantan Tengah berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang ibu rumah tangga berprofesi tukang pijat yang jasadnya ditemukan nyaris tanpa busana di belakang rumahnya. Petugas membentuk Zainal Mustafa alias Gepeng di tempat persembunyiannya di Parageang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Dari hasil pemeriksaan petugas, pelaku ternyata tetangga korban yang ingin menguasai uang dan perhiasan korban. Pencurian disertai pembunuhan terjadi saat pelaku melihat korban sedang menghitung uang di dalam rumah. Setelah korban pergi ke dapur, pelaku masuk dari pintu depan rumah dan mengambil uang serta perhiasan korban. Aksi pelaku dipergoki oleh korban sehingga terjadi aksi tarik-menarik. Korban sempat melawan, namun pelaku memukul kepala korban dengan sebuah bata hingga korban tewas. Usai korban tak bergerak, pelaku menyeret korban ke sebuah parit di belakang rumah dan meninggalkannya.
Bersama barang bukti, pelaku kini ditahan di Mapolres Katingan dan dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Korban ke belakang, setelah menghitung uang, kemudian memasukkan ke dalam tas, kemudian ke belakang, tersangka masuk dari rumah korban lewat pintu depan. Itu si korban mengetahui karena uang dan perhiasan dimasukkan ke dalam tas tersangka. Jadi terjadi tarik-menarik, kemudian sampai dengan ke belakang barak. Di situ korban langsung menampar si tersangka sebanyak 2 kali. Kemudian dibalas oleh tersangka dengan melakukan pemukulan di pelipis kiri 2 kali sehingga korban jatuh. Kemudian karena masih bergerak, di sekitar TKP tersebut ada batako. Batako itu langsung dipukulkan ke bagian belakang kepala korban. Sebelumnya warga desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah digegerkan dengan penemuan jasad seorang ibu rumah tangga bernama Rusmini di dalam selokan. Korban ditemukan pertama kali oleh anaknya pulang bekerja di tambang bersama ayahnya. Saat ditemukan, korban nyaris tanpa busana. Petugas Polres Katingan yang mengolah tempat kejadian perkara menemukan luka di paha korban. Kesal dituduh mencuri, seorang pria di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah tega menganiaya neneknya hingga tewas dan mencuri perhiasannya. Pelaku akhirnya ditangkap setelah kabur selama sepekan. Setelah sepekan buron, tim Satreskrim Polres Barito Utara, Kalimantan Tengah, akhirnya berhasil menangkap pembunuh seorang nenek penyadap karet di Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru. Polisi terpaksa menembak kaki HJ karena melawan petugas. Adik laki-laki pelaku juga ikut ditangkap karena membantu kakaknya melarikan diri. Ironisnya, kakak beradik ini merupakan cucu korban, yakni Nenek Kamriah. Kejadian bermula saat korban sedang mengumpulkan getah karet di kebun sendirian. Pelaku yang melihat korban dari kejauhan mendekati korban dan langsung memukul korban dengan sebatang kayu hingga korban ambruk. Usai menganiaya korban, pelaku kemudian mengambil perhiasan serta handphone korban dan langsung melarikan diri. Motif pelaku membunuh neneknya karena sakit hati selalu dituduh mencuri getah karet milik korban. Selain itu, pelaku juga iri karena tidak mendapat perhatian lebih seperti cucu-cucu korban lainnya. Sementara kita tetapkan pasal 340, Junto 365, pencurian dengan kekerasan yang ancaman hukumannya seumur hidup atau hukuman mati. Karena memang pada saat kejadian beliau, si tersangka HJ, ini sudah ada niat, ya, ada niat dari pondoknya, dari pondok ke korban itu akan menghabisi. Diketahui pelaku merupakan residivis tindak pidana pencurian di wilayah Barito Utara. Sebelumnya, Kamriah ditemukan tewas oleh anaknya di areal perkebunan karet. Aparat Polres Barito Utara yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi jasad korban. Kamriah diduga menjadi korban perampokan dan pembunuhan karena terdapat luka bekas kekerasan di tubuhnya dan barang berharga miliknya hilang. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Barito Utara untuk diotopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Kasus pembunuhan dan perampokan yang menimpa seorang ibu pemilik warung di Medan, Sumatera Utara terungkap. Dari 2 pelaku, salah seorang diantaranya masih tetangga korban. Polisi menembak mati salah seorang pelaku saat akan ditangkap. Aksi kejahatan MA berakhir selamanya di tangan polisi. Ia ditembak mati dalam drama penangkapan di wilayah hukum Medan, Sumatera Utara. Polisi menembak mati MA karena menyerang petugas dengan senjata tajam. Setelah menjalani olah TKP, polisi kemudian membawa jenazah tersangka ke rumah sakit untuk diotopsi.
Pelaku semasa hidup disebut otak perampokan dan pembunuhan seorang wanita pedagang di Kota Medan. Selain MA, polisi juga menembak salah seorang tersangka kaki tangan MA. Kapolrestabes Medan, Kombes Riko Sunarko menyebutkan kedua tersangka sudah merencanakan aksi perampokan dan pembunuhan 1 hari sebelumnya. Selain tersangka perampokan dan pembunuhan, salah seorang tersangka juga ditangkap sebagai penadah. Yang mewakili Pak. Polisi menjerat tersangka dengan hukuman penjara seumur hidup hingga pidana mati. Bersangkutan juga memegang kepala korban sambil mengatakan ke rekannya, "Dah bunuh saja." Setelah itu tersangka 1 menusuk korban di bagian leher dan mengambil barang-barang korban, yaitu 1 buah sepeda motor. Sebelumnya awal Mei lalu, Lisbeth Napitupulu, 58 tahun, seorang pedagang sembako di Jalan Pelita, Kota Medan ditemukan tewas dibunuh. Korban yang tinggal seorang diri kehilangan sepeda motor dan uang tunai 10 juta rupiah. Korban ditemukan tewas dengan kaki terikat oleh tetangga yang akan berbelanja. Seorang kakek 65 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan mencabuli belasan anak perempuan yang masih di bawah umur. Realita akan segera kembali.